Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan terkait pembelajaran dengan paradigma baru atau disiplin positif ya. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bang, enggak sebelumnya. Disiplin positif. Oke, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu lebih dikatakan aturan. Jadi yang bikin gak nyaman biasanya ya. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini itu berasal dari dalam ya, bukan dari luar. Seperti itu. Nah, terus lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup itu seperti makan, tempat tinggal, itu bertahan hidup, ya. Atau pas tidak nyaman, ingin dapat kenyamanan, itu juga bertahan hidup untuk anak-anak. Terus kasih sayang, mau diterima. Bukan hanya anak-anak, kita juga menginginkan, gitu kan? Menginginkan diberikan kasih sayang dan ada rasa diterima di lingkungan. Terus penguasaan ini ingin diakui bahwa kita itu memiliki wewenang. Atau seperti misalnya kalau di kelas ada anak-anak cenderung lebih dominan ya di kelas, atau mereka yang misalnya contoh lebih berisik atau apa, sebetulnya mereka itu ingin memiliki penguasaan di dalam kelas itu. Ya, terus kebebasan. Anak-anak di kelas atau kita sendiri ingin memiliki rasa kebebasan kan. Misalnya pas di kelas belajar, kalau seandainya kita terus yang nentuin pelajaran, pasti anak-anak itu merasa tidak bebas gitu. Nah, boleh ada kalanya kita sebagai guru memberikan mereka kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti bebas lepas, tapi terkontrol ya. Misalnya nanya, sesekali bertanya, teman-teman mau kegiatan apa gitu. Kita melakukan terkait pembelajaran atau kegiatan yang menarik apa, yang menantang apa ke mereka. Boleh ditanya. Boleh juga nanya ke mereka kapan mau dilakukannya. Seperti itu. Lanjut. Kesenangan. Kesenangan itu, nah, di kesenangan itu bukan hanya sesuatu yang diukur bahwa itu harus diapresiasi atau gimana. Mereka diberikan kebebasan atau kita ngajak mereka ice breaking sebentar, mereka happy, itu udah masuk ke kesenangan kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ada yang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, pasti yang perlu kita sadari adalah apapun yang dilakukan pasti memiliki alasan, pasti memiliki motivasi. Ya, misalnya ada anak yang teriak-teriak atau mukul-mukul meja, gak mungkin mereka itu gak memiliki motivasi. Ada, cuma kadang-kadang kita yang gak tahu dan anak itu gak tahu apa motivasinya. Ya, bisa jadi 5 kebutuhan yang tadi awal itu belum terpenuhi, makanya terjadi hal demikian. Oke.
di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang motivasi yang ini ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, jadi motivasinya bukan karena keinginan dia, tapi karena dia takut. Karena dia takut, maka dia mempunyai motivasi ekstrinsik, bukan dari diri ya, dari luar. Saya kalau nggak disiplin, saya kalau nggak datang tepat waktu, saya nanti dihukum. Mereka takut, jadi itu dari luar ya motivasinya. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kan kadang-kadang kita, bukan ke murid aja ya, di rumah, Kak, beliin mama garam ya. Nanti kalau kamu mau beliin, kamu kan tadi mau beli paket, nanti mama beliin paketnya, beliin dulu. Nah, nanti pas kita nyuruh pasti mereka nagih kan. Kalau saya lakuin, emang kamu mau ngasih apa gitu. Nah, kalau misalnya ngasih barang itu kurang bagus ya, malah itu membunuh kreativitas mereka. Jadi boleh, terima kasih ya, misalnya di kelas atau di rumah. Di sini saya kasih contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan yang tadi. Ini juga sama ekstrinsik, ya, dari luar. Harusnya datang dari diri mereka. Ngasih apresiasi aja, misalnya dia sudah datang tepat waktu dalam sebulan, kita kasih apresiasi aja. Terima kasih ya, kamu sudah datang tepat waktu sebulan ini. Terima kasih ya, kamu setiap belajar pelajaran bahasa Indonesia, kamu selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, kayak gitu. Gak usah dikasih barang atau benda, kayak gitu. Jadi lebih ke verbal aja, gitu. Jangan bentuk benda seperti itu. Nah, karena kalau seandainya bentuk benda itu hanya ekstrinsik, hanya di luar, jadi luar bukan dari dalam. Terus menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kita harus membuat murid itu sadar sendiri bahwa disiplin itu harus mereka lakukan. Ya, adalah kebajikan dirinya. Jadi keluar. Ya, kita bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik terkait disiplin positif. Ya, bukan lagi kayak hukuman atau penghargaan, bukan ini. Tapi kita lebih dari sini, kebijakan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai sini ada yang ditanya teman-teman? Aman? Aman, lanjut. Konsep disiplin konsep disiplin identitas selama ini. Nah, gini. Pertama, biasanya kita melakukan hukuman, ya kan? Hukuman itu biasanya menyakitkan, membuat kita atau murid itu menghukum, itu menyakitkan, membuat tidak nyaman, membuat murid merasa takut, memaksa menyembunyikan kesalahan. Jadi murid itu kalau udah pakai hukuman, mereka itu nggak mau jujur. Karena kalau saya jujur, nanti saya dihukum. Karena kalau saya bilang, dan mereka murid merasa rendah diri. Kadang kita kalau udah ada anak misalnya nggak ngerjain tugas, contohnya kita ngomongin mereka atau kita kasih tahu mereka di kelas, itu mereka merasa malu, ya, merasa malu. Dan mereka menjadi rendah diri seperti itu ya teman-teman. Nah, penghargaan juga tidak efektif ya. Tadi yang saya bilang merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya si A sudah melakukan hal baik, si B pernah melakukan hal baik, tapi kita nggak tahu. Jadi nanti ada di anak, kok dia sekali aja langsung dikasih penghargaan sama guru. Kok saya enggak? Kan jealous ya. Itu menumbuhkan sifat iri di dalam diri anak. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ternyata sistem ranking juga sama membunuh, ya. Membunuh karakter juga nih. Penghargaan ini kurang efektif. Karena yang enggak ranking nanti berpikir, udahlah yang mereka
itu dialah, saya itu pasti enggak, dia lagi lah pasti, udahlah biarin aja, saya gini-gini aja. Nah ini juga gak baik, kurang baik ya, merusak, terus merampas hak menghargai dirinya. Nah jadi penghargaan ini banyak yang kurang baiknya ya teman-teman. Jadi kalau bisa untuk ke depan untuk kita pelajari bersama, jadi kita bergeser ke pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa saya beri judul itu terkait disiplin positif, karena biar ada perubahan di kita. Nah, konsep disiplin identitas yang lebih baik, yang tadi kan coba balik lagi Bang Aris. Selama ini hukuman sama penghargaan. Ya. Sekarang lanjut Bang. Konsep disiplin identitas yang lebih baik. Yang lebih baik itu ada konsekuensi sama restitusi. Nah, ini juga teman-teman harus lihat. Harus lihat juga dalam arti yang lebih baik yang mana. Ini juga kita lihat ya. Pertama, untuk konsekuensi, penguatan jangka pendek. Penguatannya jangka pendek. Kedua, perlunya monitoring berkelanjutan. Kalau yang konsekuensi. Terus stimulus dan respon. Jadi ada stimulus, terus kita harus memberikan respon. Ya. Terus murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Ya, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan di sini. Nah, terus restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab. Murid bertanggung jawab. Nah, di restitusi, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Di sini, di restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecah masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Adanya teori kontrol. Terus murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nanti saya kasih contohnya. Nah, menurut teman-teman, balik lagi. Bagusnya lebih baik konsekuensi atau restitusi? Bagusan? Restitusi ya? Iya, betul Bu Rita. Bagusan restitusi. Nah, lanjut. Kita lihat lagi. Nih, pengertian restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi mana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan bukan berasal dari kita solusinya, tapi dari mereka. Kayak gitu ya. Misalnya mereka kekeliruan atau kesalahannya apa? Tanya lagi sama mereka. Kayak gitu. Jadi bukan guru, kalau guru yang memberikan itu hukuman masuknya. Ya. Terus ciri-cirinya aja belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya murid melakukan kekeliruan, ya nggak apa-apa, gitu. Sampaikan juga itu manusiawi dan tidak masalah, ya. Karena belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ya, yang tadi udah misalnya ada yang murid berantem, renggang gitu. Kita harus bikin mereka kembali dengan setelan awal, kayak gitu, ya. Terus tawaran bukan paksaan, ya. Tanya ke mereka kembali. Jadi mereka yang memberi penawaran. Ya, terus mencari kebutuhan dasar. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi kita menuntun mereka untuk memahami dirinya sendiri. Ya, terus lanjut mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi saya bilang, motivasinya apa? Pasti setiap perilaku itu pasti ada motivasinya, pasti ada alasannya. Dan mungkin nggak ada alasan. Ya, tanyakan kembali mereka melakukan hal itu tuh kenapa? Kayak gitu. Terus fokus pada karakter bukan
tindakan yang menguatkan fokus solusinya. Ya, fokusnya ke solusi. Dan fokus pada karakter untuk memperbaiki memperkuat karakternya. Oke, di sini ada yang ingin ditanya? Apa mau lanjut? Lanjut, oke, lanjut Bang. Perbedaan. Nah, di sini langsung ya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, sama restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 1 jam pelajaran. Ini hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Gurunya marah, muridnya takut kan otomatis. Nah, kalau ini hukuman contohnya. Terus kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan, hanya menghormati. Ya. Gurunya tegas, siswanya hanya menghormati. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, guru terbuka dan siswa, jadinya guru merasa terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita tanya di sini, menanyakan, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Coba ingat, tidak mengerjakan PR sekali 2 kali. Kalau misalnya dia bilang lupa itu wajar. Tapi apa alasannya? Ditanya. Terus kembali ingatkan kembali. Misalnya ada keyakinan kelas wajib mengerjakan tugas, misalnya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Tanya, kita kan sudah memiliki keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Tanyakan lagi ke anak. Ya, sampai mereka menyebutkan sendiri, bukan kita yang menyebutkan ya. Nah, ketika mereka udah tahu apa solusinya kayak gitu. Lanjut Bang. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ya, jadi 5 posisi kontrol restitusi itu sudah dilakukan sama kita dari dulu sampai sekarang. Cuman dari 5 posisi kontrol itu yang lebih banyak kita lakukan yang mana? Ayo. Pertama, menghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. 3, menjadi teman. 4-nya memantau. 5-nya manajer. Yang mana yang sering kita lakukan? Menghukum. Ya, menghukum sama bikin rasa bersalah. Gitu. Ya, menghukum sama bikin rasa bersalah ini ya. Ini favorit banget ya sama kita. Kita lupa. Kita jadi teman, pemantau atau manajer. Ya. Lanjut, Bang Aris. Nah, ini. Ya. Ini ada 5 contohnya juga. Pertanyaan. Ya, kasusnya murid tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh saya berikan, kalau menghukum langsung patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Gitu kan? Nah, itu menghukum. Kalau kita masih melakukan ini namanya menghukum. Berarti pembelajarannya belum mengadaptasi dengan paradigma baru. Ya, makanya saya memberikan judul pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru bilang kamu itu harus patuh. Ibu sangat kecewa sama kamu. Itu bikin rasa bersalah ternyata. Terus teman, ayolah yang tertib ya. Pakai atributnya dong. Gitu. Ya. Tidak apa-apa kalau hari sekali ini, tapi nanti ini ya, tolong ya. Nah, itu jadi teman. Kita memposisikan diri jadi teman. Pemantau. Nih, pemantau itu kita langsung bilang, kamu kan sudah melanggar. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan? Pernah nggak kita tanya kayak gitu? Nah, belum ya. Nanti kita sama-sama belajar. Gak apa-apa. Kita akan sama-sama belajar. Terus manajer. Kira-kira kalimatnya atau perakuan yang enak itu yang mana? Apa kamu tahu? Apa kamu mengetahui aturan seragam setiap upacara? Kita tanya dulu ke mereka. Kedua, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Kalau misalnya dia bilang, sudah tahu Bu, atau sudah tahu Pak. Nah, kira-kira
kayak gimana caranya biar memperbaiki masalah ini. Tanya ke mereka, apa solusinya? Ya, kira-kira menurut teman-teman mana yang enak disampaikan ke murid? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mungkin yang terakhir ya, karena dia ini disebutkan alasannya ya. Iya. Yang kata berita yang terakhir yang manajer. Ada lagi? Kira-kira? Ya yang kemarin itu dipraktekin tapi kayaknya kesabaran kita ya. Oh, kesabaran kita yang kurang. Gak apa-apa. Ada lagi? Sabaran tipis tisu itu. Gak apa-apa. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Ya, lanjut berarti Bang. Aman. Nah, keyakinan kelas. Nah, kita harus tadi ya kan sadar dulu bahwa ada yang harus kita pelajari kembali. 5 kebutuhan dasar manusia. Terus tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ingat lagi ya. Yang pertama kita harus ingat adalah kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran di kelas, bukan berarti dia salah. Siapa tahu 5 kebutuhan tadi, bisa aja anak itu lapar, bisa aja dia nggak merasa dihargai, bisa aja mereka kurang disayang, ya kan? Bisa jadi itu. Jadi jangan, wah ini anak nangkal bener, ternyata dia lapar, kan? Bisa aja, gitu. Nah, habis itu baru kita arahkan ke keyakinan kelas, gitu ya. Kita pahami dulu yang tadi, baru kita buat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak pakai peraturan kelas saja? Apa kira-kira teman-teman? Ayo, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Supaya mereka percaya diri, benar kata Bu Cinun. Ya, kalau peraturan tuh biasanya siapa sih yang buat? Guru atau sekolah ya langsung jadi. Tapi kalau keyakinan, apa yang tadi yang Bu Cinun bilang? Biar mereka percaya diri, itu berasal dari murid, bukan dari guru. Ya, biar mereka percaya diri, biar mereka yakin, biar mereka ingat juga. Ya, itu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka. Ya. Nah, kenapa kita tidak memiliki peraturan tentang kita kan punya nih aturan pengendara helm pas pakai motor kan? Terus kenapa harus ada aturan itu? Kan? Ini kan bukan keyakinan. Kalau mengendari roda 2 wajib mengenakan helm. Kan bukan keyakinan, tapi aturan. Ya, aturan itu harus dilakukan. Kayak gitu. Kenapa kita memiliki aturan terkait penggunaan masker pas waktu Covid tuh? Harus cuci tangan setiap saat. Kenapa itu gak keyakinan aja? Kenapa itu aturan? Ya, karena kalau keyakinan tuh udah aturan tuh udah saklek, harus kayak gitu. Tapi kalau keyakinan yang tadi berasal dari diri kita, nanti kita kembalikan lagi ke dia. Seperti itu. Lanjut, Bang Aris. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ini pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu nggak mesti datang tepat waktu atau itu kan bahasanya sederhana ya. Datang tepat waktu misalnya, terus nggak boleh ngambil barang, ya kan? Itu bahasa anak-anak. Karena bahasa dari mereka, jadi lebih abstrak aturannya. Kalau pinjam itu harus ngomong-ngomong misalnya, ya kan itu kan bahasa mereka abstrak ya. Itu kata-katanya sederhana dari mereka, bukan dari kita. Terus lebih sedikit dan agak mudah diingat. Jadi kira-kira memang agak-agak mirip dan kalimatnya lebih menarik atau katanya lebih menarik, kita pakai nggak apa-apa, mewakili yang pasti. Dan pastikan semua siswa itu terlibat, semua murid itu terlibat. Yang ketiga, berupaya membuat pertanyaan terbuka. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi dikembalikan lagi ke siswa, maunya apa?
kegelisahan mereka di kelas agar mereka kemarin saya kasih membuat keyakinan kelas sama kelas 6, saya bilang apa yang teman-teman gelisahkan, apa yang membuat teman-teman tidak nyaman di kelas. Teman-teman bayangkan biar teman-teman merasa nyaman di kelas itu seperti apa, maunya teman-teman kayak gimana temennya gitu. Jadi teman-teman menuliskan satu hal yang teman-teman rasa harus dilakukan teman-teman nanti di kelas, dan kamu juga harus mempraktikannya kayak gitu. Terus yang kelima, dibuat dalam bentuk positif ya, kata kalimatnya positif ya, tidak boleh datang terlambat ya gitu, datang tepat waktu. Misalnya nggak boleh ngambil ya, minjam harus izin kayak gitu ya, diarahkan ke kalimat positif ya. Ya, jangan datang terlambat, atau jangan telat mengumpulkan tugas ya, tapi mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu. Terus dibuat tanda tangan persetujuan. Kalau misalnya dia kelas tinggi atau kelas rendah, kelas 1, 2, 3 boleh pakai cap tangan. Jadi nanti diwarnain, beli cat air tuh kan, di karton, tempelin ke kartonnya. Habis buat keyakinan kelas itu. Kenapa gitu? Nanti kalau lupa, coba itu. Misalnya mereka ada yang usil temannya, coba itu. Oh iya, itu kan ada gambar tangan siapa, kayak gitu. Jadi kita menumbuhkan kesadaran mereka juga, ya. Lanjut, Bang Adis. Nah ini ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas, ya. Yang pertama, yang paling bawah tuh, ya. Terus kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan di sini, menstabilkan. Kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Ingat, dikembalikan lagi, semua perilaku pasti memiliki alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tadi yang sudah saya singgung di awal ya. Kita semua memiliki motivasi internal atau intrinsik. Nah, di sini ada contohnya. Kamu tahu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus ada pertanyaan lagi, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan di segitiga restitusi. Coba lanjut, Bang. Nah, ini kasus. Ini kemarin saya udah pakai untuk demonstrasi konseptual, ya. Ada kasus di kelas 6, contohnya makan permen karet saat jam pelajaran berlangsung, ya. Di pertanyaannya, teman-teman, ya, saya bertanya kepada Vino, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tadi, ya. Terus jawabannya, ya Bu, maaf, saya tadi sedang makan permen karet sebelum jam masuk. Jadi saya tidak membuangnya karena saya pikir tidak ada guru yang tahu. Terus saya tanya lagi. Tadi menstabilkan situasi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun coba kamu ingat peraturan kelas. Ya nggak apa-apa bikin salah gitu loh. Tapi langsung jangan-jangan langsung di situ. Kamu itu mau permen karet. Nah ingat, distabilkan dulu, kita itu netral loh. Kita nggak marah ya sama dia. Ya nggak apa-apa, bikin salah gitu. Tapi coba lo ingat keyakinan kelas kita apa, gitu ya. Jadi kayak kita itu kayak main layangan, ditarik, ulur gitu ya. Jadi jangan panteng terus ya, nanti putus. Ya. Terus muridnya dengan muka bersalah dia mengangguk, menyesali perbuatan. Nah, karena sudah terjadi
Terus saya bertanya lagi, karena sudah terjadi Kak, gak apa-apa, yuk kita perbaiki. Kira-kira apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan perbuatan kamu? Ya, terus dia bilang, saya akan merelakan 5 menit waktu istirahat saya untuk merenungkan kesalahan yang saya buat. Nah, karena dia sudah memberikan solusi sendiri, kita kasih apresiasi dong. Oke, bagus. Nah, karena waktu itu saya udah ngobrol sama dia lebih dari 5 menit, saya beri dia istirahat. Kayak gitu. Ya, ini contohnya, pertanyaannya. Ya, jadi jangan langsung mantap. Kamu tadi ngapa makan permen karet? Gitu kan? Ya, belum. Ya, gitu. Lanjut. Nah, ini videonya. Ya, teman-teman, silakan ditonton. Ada nggak play? Nggak mau bang? Ntar kalau saya nggak bisa. Ada nggak? Iya ada 2. Oh nggak ada, ya udah nggak mau. Ya. Ada videonya sebenarnya. Ya nggak tahu saya juga. Kenapa nggak bekerja? Lanjut bang. Ada lagi satu pertanyaan. Ini satu kasus. Next, oke. Nah ini lupa membawa seragam olahraga. Sering kan? Ya. Bukan di kelas saya aja kan? Nah saya pertanyaannya nggak langsung marah. Tanya. Kamu pasti punya alasan. Kenapa lupa membawa seragam? Dia bilang lupa. Terus saya tanya lupa. Karena pulangnya dia langsung main. Terus main. Minep katanya. Nah ingat. Langsung jangan marah. Lupa itu hal yang wajar. Di sini ya. Lupa itu hal yang wajar, namun balikin lagi. Ingat loh, kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Terus dia tanya lagi, apa kesepakatan kelas kita? Atau apa keyakinan kelas kita? Ya, nah, udah dijawab kan sama anaknya? Kita ngomong lagi baru. Ini kan udah terjadi, ya nggak apa-apa. Yuk kita selesaikan. Kira-kira apa solusinya? Ya, kayak gitu. Nah, terus sampai benar-benar dia sadar di situ. Nah, hal ini juga kemarin udah saya lakukan di kelas 2 yang terkait Hafiz sama Pakih ya, yang seragamnya sobek. Saya tanya awalnya nggak mau, jadi dikira saya mau makan orang. Saya bilang, ditanya sama Bang Aris, jawab sedikit. Habis itu saya tanya lagi, kenapa bisa sobek? Berantem? Enggak. Ditanya Pak Aris, berantem? Iya. Kenapa berantem? Awalnya bercanda, terus ketarik. Kenapa Pak Hafiz kamu narik bajunya? Boleh nggak kayak gitu? Saya tanya gitu. Boleh. Kok bisa boleh? Karena seragam saya waktu itu aja disobek sama temen, kata dia. Tapi enak nggak kira-kira baju temennya? Enak nggak dia ikut belajar? Enggak. Kenapa? Sobek. Terus harus diapain? Kira-kira solusinya? Saya tanya ke si Habis itu, kata dia, dijahit bu. Waktu itu mama aku bawa ke tukang jahit. Terus kayak gimana dong? Ya dijahit. Siapa yang mau jahit? Aku nggak bisa jahit, kata dia. Ya kemarin. Terus kayak mana dong? Aku bisanya minta maaf. Dia ngomong minta maaf. Ya udah baikan. Terus janji ya. Tiba-tiba si habis itu ngacungin kelingking. Kok ngacungin kelingking? Jadi saya kok diajakin janji, ngacungin kelingking, dia langsung ngacungin kelingking. Saya janji ya bu, kata dia. Terus jempolnya harus nempel, kata dia. Harus nempel ya? Iya harus nempel. Saya janji nggak ngulangin lagi, kata dia. Oke. Udah baik kan? Udah. Main lagi? Ya, kayak gitu. Ya. Kemarin saya coba juga ke kelas 2 si Hafiz sama Pakih. Kayak gitu. Jadi ternyata nggak masalah. Ya. Dan kemarin juga ada kasus hari Rabu minggu lalu ya, saya nggak tahu kejadiannya. Noval rusak alat meriksa gula darahnya. Ternyata kelas 6 Noval ada 2 temannya rebutan. Jadi alatnya error.
Saya tanya, awalnya katanya satu murid aja. Saya tanya dulu siapa, betul. Saya tanya, kenapa? Kamu pengen apa? Katanya saya itu pengen, tuh penasaran karena ada alatnya kan dipencet, tuh mental. Kertas yang buat ngecek darahnya, sticknya itu kan dimasukin. Kalau udah dikeluarin kan pencet mental tuh, kayak tembakan. Cuma penasaran itu, dia tuh rebutan pengen ngeluarin sticknya. Karena penasaran, akhirnya kebanting. Sticknya error, bukan sticknya apa? Alatnya rusak, agak error gitu. Ya saya tanya, kayak mana solusinya? Kalau ganti uang mereka nggak bisa. Jadi mereka berjanji berdua akan memperbaiki sikapnya, terus minta maaf sama Nopal, kayak gitu. Ya, jadi bukan saya juga yang ngasih solusi. Ya, itu aja. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanya teman-teman? Tentang segitiga restitusi, terus tentang ya restitusi ya namanya. Jadi bukan hukuman, tapi namanya apa? Restitusi. Oh bukan apa ini lagi ya? Ya, ada 5 posisi kontrol. Sama ingat, sebelum 5 posisi kontrol kita terapkan, kita harus sadar 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus sadar dulu nih, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira di sebelah mana, bagian mana? Ini aja solusi kita. Ya, gimana bang? Karena kan kita pas baca rasus tadi, nggak salah. Oke, deketin positifnya. Pakai mic. Kata kepala sekolah nih, ada yang nggak seragam tuh, barisin hukuman. Jadi tindakan kita karena kita sudah mengetahui bahwa sebaiknya pakai restitusi ini tadi, gimana solusinya setelah perintah dari atasan tersebut? Kalau pas diperintahkan untuk dipisahkan, udah pisahkan aja, tapi tidak dibuat di depan dulu, biarin aja mereka di belakang. Nah, habis selesai kita panggil dipanggilnya wali kelas, ya, diingatkan kembali. Dan ini kan kita sama-sama belajar nih. Yuk teman-teman, kita sama-sama adaptasi. Kita buat kesepakatan kelas yang berasal dari siapa? Siswa. Dari murid atau dari siswa. Bukan dari kita ya. Bukan keinginan guru loh, ya. Apa kegelisahan mereka agar mereka itu belajar dengan tertib dan menyenangkan di dalam kelas. Gitu. Semua yang dia lakukan. Karena kalau sudah keyakinan kelas kita miliki, nanti akan terbawa di dalam sekolah. Misalnya ke pas upacara bendera, mereka kan pakai seragam dengan sendirinya, bukan ekstrinsik tadi bang. Ya bukan ekstrinsik, tapi intrinsik. Mereka sadar, oh saya sudah nulis tuh. Ini kan di kelas saya harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwal. Gitu. Jadi mereka yang menyadari. Jadi nanti tumbuhnya itu bukan kita. Pas di kelas misalnya kemarin pas saya jelasin, ada temennya yang ngobrol, saya cuma diam, cuma ingetin, kemarin kan kita udah punya kesepakatan kelas, jadi ada yang negur. Terus ada temennya yang ngambil hapusan, menghapus itu, ya izin, kamu lupa, gitu. Ada pasti, karena di kelas itu murid itu kan macam-macam ya. Ada yang mengingatkan, yang saya nih loh, kayak tadi yang 5 itu yang memiliki kuasa rasanya. Oh kita itu punya loh, jadi dia sebagai pengingat juga, gitu. Ya, sampai sini aman, Bang Riz terjawab? Ya, ada lagi? Ya, Bu Rita. Oke, Mi. Nggak usah. Gimana? Caranya kan anak kita ini terbiasa dengan hukuman. Iya. Biar dia tuh terbiasa ke yang apa tuh tadi? Restitusi. Restitusi mana itu? Soalnya kan orang itu udah terbiasa. Oh, saya tuh dihukuman. Ini kan nggak dihukum gitu kan? Biasanya anak gitu. Nah, itu yang segitiga restitusi tadi. Ajakin ngobrol. Ya. Pertama tanya alasannya kenapa. Terus stabilkan posisi kita loh. Nah, biar kelihatan di situ tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, ya. Tapi restitusi, dan restitusi itu kan ada 5 posisi kontrol. Kita pakai yang kalau bisa yang manajer. Ya teman bolehlah sesekali
teman, pemantau, manajer. Tapi yang lebih tepat itu sebaiknya dan lebih bagus itu adalah manajer. Jadi memposisikan diri itu kita itu sebagai manajer. Ya. Kenapa? Biar mereka itu juga sadar dan kita juga menyadari. Kayak gitu. Ajakin ngobrol. Jangan lupa ngobrolnya. Karena segitiga restitusi itu ngobrol. Makanya kemarin mungkin teman-teman lihat saya ngajakin ngobrol kan ke Paki sama ke Hafiz kan. Itu saya lagi ngajakin ngobrol, bukan langsung saya marahin, enggak. Saya tuh ngajakin ngobrol mereka berdua. Kenapa? Gitu loh. Saya juga penasaran kenapa. Ya itu yang menggali kenapa. Mereka takut, tapi kita bilang nggak apa-apa loh nyobekin temennya. Misalnya saya juga pernah loh, ibu juga dulu pernah bikin kesalahan, ya nggak apa-apa. Gitu. Sampai dia yakin bahwa kita itu nggak akan marah, kita itu nggak akan hukum, gitu. Ubah dulu mindset mereka nih, ya. Karena mereka berpikir, Bu Mega masih marah nih, gitu. Kemarin juga gitu. Lama bener sampai dia ngomong, pas tanya Bang Aris jawab, saya tanya masih nggak jawab, saya tanya terus, tanya lagi, ajakin ngobrol yang lain dulu, akhirnya jawab. Lama memang. Ya, saya pikir 15 menit cukup, enggak, sampai setengah jam kemarin. Ya, cuma mengakui bahwa dia menyobek dan saya juga tahu ada story dia juga pernah seragamnya disobek. Gitu. Ya. Jadi kita turunin dulu, enggak apa-apa, ikutin aja dulu mereka maunya. Ngobrolin dulu kemana arahnya. Kayak gitu. Aman, Purita? Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, harus tingkat kesabarannya jangan setipis tisu lagi ya. Setipis karton lah, naikin. Naikin lah ya, jangan setipis tisu. Naikin, stabilnya. Ya. Dan ingat teman-teman, biar kesabarannya nggak setipis tisu. Ingat ya, kita itu menjadi guru bukan untuk mencerdaskan mereka, bukan untuk membuat mereka pintar, tapi mendidik mereka. Ya. Mendidik, ikhlaskan bahwa kita itu mendidik, bukan membuat mereka untuk pintar. Ya, karena kalau kita tujuannya, loh kamu itu sekolah biar pintar, maksud ibu gitu. Nanti dia nggak nyambung, anak itu nggak nyambung, ini di hati sih, astagfirullahaladzim, gitu kan ya. Udah gerimet gitu loh, ya, dongkol. Nanti jatuhnya nggak ikhlas, ya, kayak gitu. Ada lagi? Dibalik lagi bang. Ke awal, ke yang 5 posisi kontrol, terus lagi. Nah di sini ya teman-teman. Jadi kenapa saya pilih gambarnya kayak gini? Tuh yang hukum langsung nunjuk, masih malu gitu kan, serem banget ya. Tuh yang buat rasa bersalah, anak itu kayak sedih banget gitu kan. Nah teman, ya kalau teman tuh jadinya ujung-ujungnya nanti ya kurang agak nggak pas aja nantinya, ya. Terus pemantau tuh, saya balikin cuma kita itu kayak di depan laptop kita ngeliatin doang. Nah kalau manajer kita itu sama-sama ngajak, membantu mereka, ya, untuk mereka naik lebih jauh, kayak gitu. Sampai sini aman? Ada yang ingin bertanya? Dan ingat 5 kebutuhan dasar manusia. Balik bang ke atas. Oh ini, ya, ini yang paling penting. Cukupin ini dulu di kelas. Ya, kita cukupkan ini dulu ke mereka. Insya Allah itu akan baik-baik saja. Ya, kalau mereka lapar, kita tahu mereka lapar, kasih makan. Biar nggak geragasan di dalam kelas, biar nggak serem. Ya, oh di rumah kurang kasih sayang, kita kasih lah di kelas. Penguasaan, dia mungkin di rumah kurang penguasaannya, kurang dihargai keberadaannya, kita kasih. Ya, kebebasan, mungkin di rumah tertekan, di sekolah dia merasa bebas, jadi pas sekolah ya semau-mau, kita kasih, tapi ingat terkontrol. Ya, kesenangan juga kita harus kasih mereka, kebahagiaan di dalam kelas. Ya, jadi jangan serius terus, dikasih ya, balance ya. Sampai sini aman? Bukan cuma ke mereka ya. Ini yang harus dimiliki guru
ya. Kebutuhan kita dulu nih dicukupi. Bertahan hidup, ya. Kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar kita miliki, sudah kita lengkapi. Jangan maksa. Kalau nggak bisa, orang lain ngasih, kita sendiri yang cukupin. Ya, kita sendiri yang cukupin. Baru kita harus mencukupi kebutuhan dasar murid-murid kita di dalam kelas. Setelah itu, kita ingetin 5 posisi kontrol. Jangan yang serem ya, yang megang palu sampai nunjuk gitu, jangan itu ya. Nah, ayo ajak muridnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Ya, kayak gitu. Pasti bisa. Ya. Itu pilihan, pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Pertanyaannya mau apa enggak? Gitu. Ya, teman-teman. Itu saja sharing dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang saya pelajari Tapi lanjut ini nggak apa-apa ya. Ini Kan tadi ini. Oh, di ini aja. saya pelajari masalah paradigma baru soal pendidikan. Maka kita harus yang pertama yang harus kita cukupi untuk siswa yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat bebasan. Dan yang kelima kesenangan. Ya. Dan setelah itu harus kita posisikan 5 posisi kontrol restitusi. Yaitu yang pertama hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, sekian, terima kasih.